dari faman farada. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa. Sama. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Sama. Wala jidala fil hajj. 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 Ha, gimana kemarin haya tengah keluarkan hajj. Wala jidala fil hajj. Wala jidala fil hajj. Saya sambung dari faman farada. Faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Bersama. Faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi ditekan dan berhenti sejenak. Hajj. Tidak hajj. Hajj ada jedanya sedikit. Hajj. Hajj. Karena bertasydid, dia tingkatan kokolahnya paling besar ya. Kalau dia bertasydid maka tingkatan kokolahnya paling besar dan harus nampak. Hajj. Hajj. Kalau tidak bertasydid misalnya haji ya, haji. Nah, bedakan ya. Hajj itu tidak bertasydid. Kalau bertasydid hajj. Hajj. Terus kalimat berikutnya, wa ma taf'alu min khairin. Wa ma taf'alu min khairin Ya'lamhu Allah. Saya sambung. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Sama. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Khairin tanwin ketemu ya, idgham bi gunnah, tahan dulu 3 ketukan ya. Kita ulangi 1 2 3. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Ya. Berikutnya wa tazawwadu fa inna. Sama. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Khairaz zadi taqwa. Saya sambung. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sama. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaqun ya ulil albab. Bersama. Wattaqun ya ulil albab. Satu ayat terlebih dahulu ya. Ini sudah saya printkan fotokopi. Silakan dibagikan. Sifatul huruf materi, sifat huruf.
dikasih nama ya, seperti ya dikasih nama biar tidak tertukar dengan temannya. Pamit Mbak. Saya printkan 20 pas ya. Gimana? Ageng besar besarnya. Oh. Emang saya besar kan? Saya tahu murid TPA lansia. Saya saya tahu. Kelihatan ya besar ya istilahnya. Itu saya kasih spasi-spasi yang jarak banyak karena juga buat kalau mau dicatat ada catatan tambahan. Nanti bisa dicatat di sebelahnya atau di bawahnya itu atau di baliknya juga kosong. Nah. Ya, kita mulai ya dengan sekarang adalah materinya sifatul huruf, bagaimana dengan namanya sifat huruf. Kalau yang pertemuan yang lama dulu, materi yang saya bagikan itu makhorijul huruf, tempat keluarnya huruf. Sekarang adalah sifatul huruf. Kita harus tahu makna sifat sendiri itu apa. Jadi sifat itu pengertiannya secara umum adalah sesuatu yang menempel pada benda atau manusia. Itu sifat ya. Sifat secara umum ya, secara ringkasnya secara umum itu adalah pengertiannya adalah sesuatu yang menempel pada benda atau manusia. Contohnya rajin ya, terus pemalas, tekun, nah, terus apa lagi ya, lembut, lomo, terus sifat-sifat manusia itu ya. Nah, makanya sifat yang menempel pada manusia itu apa? Ada sifat rajin, contohnya ada sifat rajin, sifat pemalas, sifat tekun, sifat cerdas. Nah, itu yang menempel pada manusia. Kalau menempel pada benda ya keras, cair, padat sifatnya. Itu sifat. Maka kalau sifatul huruf ya tinggal berarti maknanya secara umum adalah sesuatu yang menempel pada huruf-huruf hijaiyah. Contoh adalah mengalirnya suara, tertahannya suara. Nah, itu contohnya. Itu nanti ada pada materi yang akan diajarkan. Itu tadi pengertian sifatul huruf, sifat sesuatu yang menempel, intinya sesuatu yang menempel ya. Atau sesuatu yang terikat atau sesuatu yang ada pada huruf ya. Tapi yang lebih umumnya ada sesuatu yang menempel. Faidah atau keutamaan belajar sifatul huruf ya, itu ada dua. Faidah yang pertama yaitu kenapa kok kita harus belajar sifatul huruf? Nah, pentingnya belajar sifatul huruf yang pertama itu agar kita mengetahui ya huruf yang makhrajnya sama tetapi dia punya sifat yang berbeda. Jadi ada huruf yang dia tempat keluarnya sama tetapi sifatnya berbeda. Agar mengetahui ya. Itu yang pertama.
Jadi agar mengetahui ya makhrajnya sama tetapi sifatnya berbeda. Contoh huruf ta dan huruf to ya. Ta dan huruf to itu sama-sama keluarnya pada ujung lidah ya, menempel pada gigi seri atas, pangkal gigi seri atas antara gusi dengan gigi seri atas. Ta to. Tetapi dua huruf ini memiliki sifat yang berbeda. Kita tahu ya, ta dan o ya. Ta mempunyai sifat tersendiri, to juga memiliki sifat tersendiri ya. Jadi itu kadang huruf itu punya punya makhrajnya sama, tempat keluarnya sama, tapi sifatnya beda. Ada yang sifatnya sama tapi makhrajnya beda gitu. Dan jadi kesimpulannya makhorijul huruf dan sifatul huruf itu satu kesatuan yang saling melengkapi. Makhorijul huruf adalah satu kesatuan yang saling melengkapi ya. Kalau belajar makhorijul huruf juga harus belajar sifatul huruf. Kalau belajar sifatul huruf juga harus belajar makhorijul huruf. Saling melengkapi. Tidak sempurna atau tidak sempurna kalau cuma belajar satu saja, makhraj saja. Harus ada sifat untuk agar terpenuhnya kesempurnaan sebuah huruf itu, karena setiap huruf itu punya makhraj dan punya sifat. Maka agar sempurna membacanya harus kita mengetahui makhraj dan sifatnya. Terus faidah yang kedua, kenapa kita harus baca sifat huruf, yaitu agar memperbagus dan memperindah tilawah kita. Ternyata belajar sifat huruf itu agar membantu memperindah tilawah, bacaan tilawah, memperbagus dan memperindah bacaan tilawah tanpa disertai nada. Jadi tanpa disertai nada, kalau sifatnya huruf kita penuhi dengan baik, maka tilawah kita itu tanpa nada pun juga akan terasa bagus dan baik, bagus dan indah. Contohnya saja sotin, sotin, ma tipis, kok tebal, ma-nya lagi tipis, sotnya tebal. Ketika kita mengeluarkan atau membacakan sesuai dengan sifatnya, ma tipis, sotin, maka akan terdengar indah daripada sotin lebih enak sotin. Nah itu sifat, karena sifat nanti ada sifat tebal, sifat tipis. Apalagi nanti kalau dia makhrajnya bagus, sifatnya bagus, maka itu akan menjadi sebuah tilawah yang indah dan baik ya, itu. Tanpa nada pun kalau kita belajarnya membacanya kaidah-kaidah makhraj dan sifatnya terpenuhi, maka akan menjadi ada dua faedah. Yang pertama, agar kita mengetahui ya, tempat keluar hurufnya sama tapi sifatnya berbeda, dan akan memperindah, memperbagus bacaan tilawah kita. Ya, sekarang kita masuk ke itu tadi prolog ya, pembukaan. Sekarang kita masuk pada materi. Sifatul huruf itu secara umum terbagi menjadi dua. Sifat yang berlawanan, A itu ya, A sifat yang berlawanan. Terus yang sebaliknya, lembar berikutnya adalah sifat yang tidak mempunyai lawan. Ya, jadi ada sifat yang memiliki sifat yang berlawanan, laha diddun, yang mempunyai lawan. Dan satu huruf hijaiyah itu minimal punya 5 sifat, maksimal 7 sifat itu ya. Jadi huruf hijaiyah itu minimal tuh pasti punya 5 sifat huruf. Nah nanti ini sudah saya buatkan seperti ini, insya Allah cara menghafalkannya gampang banget. Dan maksimal 7 sifat, tidak lebih 8 tidak ada ya. Atau yang kurang dari 5 juga tidak ada. Minimal itu 5, paling banyak itu 7. Ada yang 5 toh, ada yang 7, 6,
Tapi yang banyak 5. Paling banyak yang 5 itu paling banyak. Banyak 4. Sekarang adalah yang kita belajar yang sifat yang berlawanan terlebih dahulu. Nah, fokus ya, fokus. Ini sifat yang berlawanan. Sifat tadi adalah sesuatu yang menempel pada huruf hijaiyah. Yang pertama, lihat itu ada, saya bacanya dari kanan ya, dari kanan. Saya bacanya dari kanan. Jadi yang pertama itu ada al-mahmus, al-mahmusu atau hames. Jadi boleh bacanya mahmus atau hames. Nah, bisa dikasih ini. Hames atau mahmus sama. Ya. Tapi kita familiarnya hames. Sama ya, al-mahmus, al-hames. Kalau hamas berarti alif lam ha mim sin gitu. Al-hamsu. Ha mim sin. Al-hamsu, al-hams. Al-mahmus. Mahmus. Nah, sekarang pengertiannya hamas atau al-mahmus ini ya. Sifat hamas. Sifat hamas apa itu sifat hamas? Yaitu sifat atau sifat al-mahmus ini apa? Yaitu sifat mengalirnya nafas ya. Mengalirnya nafas ketika mengucapkan huruf-huruf yang masuk dalam hamas tersebut. Mengalirnya nafas, gitu aja singkatnya ya. Mengalirnya nafas ketika membaca atau mengucapkan huruf-huruf hamas. Ya. Mengalirnya ya, mengalir. Maka lawannya itu X itu maksudnya lawannya adalah jahr ya. Al-jahru. Al-jahru. Maka kalau tadi mengalirnya nafas, maka al-jahru adalah tertahannya nafas. Maka al-jahru, jahr, ya, sifat jahr artinya adalah tertahannya nafas ketika mengucapkan huruf yang masuk dalam sifat jahr. Maka huruf yang mempunyai sifat hamas atau sifat mahmus, al-mahmus tersebut adalah, itu sudah saya tuliskan, ada fahatsahu syakhsun sakat. Saya buatkan kalimat fahatsahu syakhsun sakat. Maka ada huruf yang masuk dalam sifat hamas adalah yang pertama adalah huruf fa. Terus berikutnya huruf apa? Ha. Hurufnya huruf apa? Ta. Hurufnya huruf apa? Ha. Shin. Ho. Sod. Sin. Kaf. Dan ta. Nah, cara menghafalnya fahatsahu syakhsun sakat. Nggak ada. Ini cuma digabung-gabung aja. Mana? Fahatsahu syakhsun sakat, kaf ya. Jadi daripada nggak pakai fa, ha, sin, angel, mending fahatsahu syakhsun sakat. Fahatsahu berarti fa, ha, fahat, sa, gitu. Fahatsahu syakhsun sakat. Sin, kaf, dan ta. Sakat. Sin, kaf, dan ta. Nggak usah diperhatikan harokatnya ya. Nggak usah, itu cuma biar bisa dibaca aja harokatnya. Jadi huruf fa, huruf ha, sin, huruf ta, ha, shin, kho, sod, sin, kaf, ta. Nah itu kalau jenengan mau diudak-udak sendiri biar jadi kalimat yang bagus ya monggo, nggak apa. Misalnya apa? Nah ini fahatsahu syakhsun. Ini yang familiar, yang dalam kitab tajwid itu di kitabnya nanti fahatsahu syakhsun sakat.
Itu sifat huruf yang mempunyai sifat al-hams, ya, mengalirnya nafas. Contoh aflaha, aflaha, mengalirnya nafas. Rasakan, jadi nafas itu dialirkan. Aflaha, ya, aflaha, fa, aflaha. Sekarang ya ha, ar-rahman, ar-rahman, rahman, mengalir, ya. Aflaha, itu mengalirnya nafas, nafasnya mengalir. Aflaha, ya, mengalir. Nafasnya mengalir. Mengalir. Ya, ya, ka itu dia mengalir. Mengalir. Itu nafas. Maka selain, berarti itu ada berapa huruf? Fa, ha, itu 10 huruf ini sifat mahmuz. Maka di luar itu, selain itu sifat jar. Nah gitu. Makanya saya nggak usah tulis, ya. Jadi jenengan cukup ngapalkan hamas, maka sifat jahar itu hurufnya sisanya dari 10 ini. Gampang. Nanti kalau ada ujian, berarti tulis dulu aja hamas itu apa. Bila ujiannya jadi, aduh huruf jahar apa ya? Tinggal gampang. Oh, huruf hamas apal, fahal, sahu, syasun, sakat. Nah itu tulis saja. Oh apa? Sisa. Tapi nggak boleh tulis sisanya gitu ya, nggak boleh ya. Harus ditulis hurufnya satu-satu. Ya. Berarti ada 28 huruf hijaiyah dikurangi 10, berarti ada 18 huruf yang sifatnya jahar. Saja dengan nanti di rumah mungkin dilengkapi sendiri di bawah itu apa aja jahar. Karena menghafalnya cukup menghafalkan hamas, maka jahar adalah sisanya. Apa ya? Tinggal dihafalkan fahatsahu syaksun sakat, fahatsahu syaksun sakat. Syekh pakai kho ya, syakhsun, syakhsun sakat. Ini huruf-huruf yang ketika ya maka menjadi huruf hamas, mengalirnya nafas. Kalau jahar tertahannya nafas, mengalir lawannya tertahan. Sekarang sifat yang kedua, ya, ada sifat ar-rokhawah atau yang familiar juga rikhwah. Rokhawah atau rikhwah itu lawan katanya adalah syiddah. Ya, syiddah. Saya dari kanan dulu. Ar-rokhawah itu berarti sama, mengalirnya. Kalau yang membedakan satu dengan dua, kalau yang dua adalah mengalirnya suara. Kalau tadi kan mengalirnya apa? Nafas. Sekarang mengalirnya suara ketika membaca huruf-huruf hijaiyah yang bersifat rokhawah tersebut. Tadi suara itu mengalir. Maka kalau syiddah sama, tertahannya suara. Kalau asyiddah lawannya rokhawah, itu artinya tertahannya suara. Jadi adalah mahmus hamas dengan rikhwah itu yang membedakan adalah kalau mahmus hamas itu yang mengalir adalah nafasnya. Kalau rikhwah itu yang mengalir adalah suaranya. Kalau jahar lawan dari mahmus tadi itu tertahannya nafasnya. Kalau syiddah itu tertahannya suaranya. Ya. Sekarang huruf yang syiddah itu ada ajidu, kotu, bakat. Ajid, kotu, bakat. Ajidu, kotu, bakat.
Ajidu kotu atau ajid kotu bakat, ajid kotu bakat, nggak usah diperhatikan harokatnya ya. Maksudnya gini, berarti ji, kalau ja atau ju enggak, maksudnya huruf hamzah, huruf jim, huruf dal, qaf, ta, ba, kaf dan ta itu dia huruf yang syiddah ya. Ajid kotu bakat. Ada berapa itu? 3 tambah 2, 5 tambah 8. 8. Maka huruf yang hamzah, huruf yang jim, huruf yang dal, huruf yang qaf, huruf yang ta, ba, kaf dan ta itu sifatnya adalah syiddah. Tertahannya suara. Kita membaca huruf syiddah. Ada 8 huruf. Maka kalau huruf ikhwah adalah selain huruf yang ada 8 ini. Nah, tinggal diapakan aja. Ajid, kotu, bakat. Itu syiddah. Maka selain itu adalah rokhawah. Nah, khusus nomor 2 ini ada pengkhususan sifatnya. Jadi ada di antara rikhwah dan syiddah. Yaitu apa itu? Duanya tawassut. At-tawassut, sifat tawassut. Ini adalah tawassut, pengertiannya adalah tidak sempurnanya, tidak sempurna mengalir atau tertahannya huruf. Jadi mengalir dan tertahannya itu tidak sempurna. Itu ada lin Umar, hurufnya adalah lin. Tidak sempurna mengalirnya atau tertahannya huruf. Jadi rikhwahnya tidak sempurna, syiddahnya juga tidak sempurna. Itu ada pertengahannya namanya at-tawassut ya. Hurufnya apa? Lin Umar, lam, nun, ain, mim dan ra. Berarti kalau selain ajid kotu bakat, selain lin Umar, maka huruf rikhwah ya. Jadi dapat lin Umar tawassut lim ya. Makanya ketika kita mengucapkan huruf lam, al, tidak alhamdulillah, misalnya contoh alhamdulillah, tidak alhamdulillah, tidak syiddah al, dan juga tidak terlalu rikhwah alham. Nah, pertengah-tengahnya alham, tidak syiddah dan tidak rikhwah, tidak terlalu kuat syiddahnya, tidak terlalu mengalir rikhwahnya. Alham, tidak alhamdu atau alham, alhamdu, an'amta, bukan an'amta atau an'amta. Nah, tidak, tapi pertengahannya aja an'amta, tidak ditekan an'amta, tidak an'am, tapi an'amta pertengahannya. Ada lin Umar dan a juga. Na'budu, tidak na'budu, tidak na'budu atau na'budu, tidak. Pertengahannya na'budu. Termasuk juga ro ya, makanya ro ketika sukun ketika sukun tidak tidak tapi ar-rahmanir rahim, tidak ar-rahmanir rahim, tidak ar-rahmanir rahim, tapi ar-rahmanir rahim. Tawassut itu nama lainnya apa? Tidak ada tawassutnya ini. Pertengahan di antara syiddah dan rikhwah, rokhawah. Bukan bainiyah itu. Oh iya, bainiyah ya, benar. Sama. Iya, saya lupa. Sifat bainiyah atau sifat tawassut? Pertengahan ya. Tapi karena familiarnya ada tawassut, ya tawassut. Pertengahan ya. Maksudnya pertengahan antara syiddah dan ya. Tapi kalau artinya tawassut itu tidak sempurna mengalir atau tertahan.
Kalau kita bilang bainiyah itu kurang familiar. Kita sering bilangnya at-tawasud, ya. Termasuk rokhawah itu seringnya rikhwah. Mahmus kan kita baru saja dengar mahmus hari ini, seringnya hamus. Ya. Lebih familiar hamus. Makanya bisa saya kasih spasi banyak itu biar bisa diorek sendiri. Jadi mahmus kasih tanda miring hamus. Tawasud tanda kurung bainiyah. Karena ini terus satu contoh gimana? Kalau banyak-banyak agak Gimana? Kalau banyak-banyak. Ya. Jadi ya kita praktekkan aja ke mana yang mau huruf i u ba misalnya hamzah ya, misalnya yang syiddah, yang sekarang yang hamzah i u ba kan tertahan ba, suaranya tertahan ba. Sekarang jim ya, jadi jubat kita tidak populer dulu karena jim nanti punya sifat sendiri. Kita jim itu karena syiddah maka jadi jubat karena dia punya sifat populer jadi baji. Nah, kan bat langsung berhenti dia. Nah, terus qaf ya dulu tadi dubat. Terus qaf qaqiqu baq karena sifat punya kokolah ibaqo. Akhirnya baq sama tok. Jangan praktekkan di yang latihan marjah main. Karena yang bak babi bubab kaki ubab tati tubab kan langsung berhenti. Contoh kita rikhwah ya mengalir. Berarti kalau itu selain itu apa? Berarti untuk huruf fa ya. Fa fi fu baf baf tidak baf. Nah, baf maka ada alirannya. Itu juga termasuk sudah menjadi sunatullah. Mesti kalau huruf hamzah itu mesti syiddah. Nah, tidak bisa hamzah dirikhwakan itu nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Mesti sudah sunatullah jadi syiddah. Dal juga bisa badadi tubat nggak bisa dialirkan. Ya itu pasti gitu. Beda dengan fa, beda dengan ha. Jangan bisa ba ha hi hu bah. Bisa mengalir ya. Bah. Malah kalau ditekan nggak bisa bah nggak bisa. Sudah sunatullah. Makanya para ulama itu membagi-bagi seperti itu sudah karena emang sunatullahnya seperti itu. Kalau kemarin huruf ha itu tengah tenggorokan nggak bisa dinaikkan ke ujung, nggak bisa dipangkalkan karena emang sunatullah. Ha nggak bisa di atau di ujung apa di atas tenggorokan juga nggak bisa. Masih ha tengah sudah menjadi sunatullah. Ba juga sama mesti dua bibir ba nggak bisa huruf dia lidah apa lidahnya mingkem apa mingkem juga nggak bisa apa nggak mingkem nggak bisa ga mesti mingkem ba sya juga kalau tengah lidahnya nggak nempel ke langit juga nggak bisa mesti ingat sya jangan rasakan sendiri sya kan mesti nempel ke langit wasul lisannya itu lidah setengahnya itu mesti menempel ke langit-langit. Nah, jadi sebenarnya belajar makhrajul huruf sifatul ini ilmu pakem, ilmu yang nggak bisa diotak-atik gitu. Karena kalau sudah tempatnya situ ya situ, dia mau dirubah-rubah nggak bisa. Ya sudah mesti salah seperti itu gitu. Nah kita dua dulu ya. Itu membedakan makhrajul biar gamblang tuh ingatan kita. Kalau kemarin kan pakai ini ya, megang. Iya. Gamblang ya dipahami, dihafalkan, dipahami pelan-pelan dari dipotong-potong bagian tenggorokan yang mana. Ustaz, ini tadi contohnya anu ya yang sidah ini contohnya itu yang di huruf terakhir dalam kalimat itu ya. Yang gimana? Tadi Pak Ustaz tadi mencontohkannya babi bu, itu kan? Iya. Yang di akhir. Ya yang disukunkan, lebih kesukunkan. Walaupun dia ketika hidup juga ada nampak ya. Fa dia mengalir fa suaranya. Ha ada alir ha. Terus apa itu yang mahmus tadi ya. Sa nafas mengalir. Sya
dan dia akan lebih hidup lagi ketika sukun. Ya, hidup. Babi bubab bubam bani babna, atau ketika tasdid hahi hubah huhan hani hahna minal muhnimah. Itu tidak ada yang tasdid. Yang tasdid dan sukun maka sifat itu akan nampak. Lalilubal, yang tawasud lalilubal, lulallani lalna, lulallani lalna. Kan tidak lulallani lalna, lulallani lalna, tidak ditekan atau tidak terlalu rihwa, lulallani lalna, tidak. Jadi cara menghafalkannya cukup satu sifat, maka sisanya adalah hurufnya, lawannya. Kalau mahmuz hamz itu fahathahu syahsun sakat, maka di luar itu jahr, sifat yang pertama. Yang kedua syiddah, ajid, kotu, bakat, dan ada tawasud lin umar, lam nun, ain mim ro, maka di luar itu adalah huruf ikhwa. Nah itu kalau yang tawasud itu Ustaz. Di tengah itu kan tidak syiddah, tidak rokoh. Bedanya di awal kata dengan tengah dengan akhir Ustaz. Tingkatan tawasudnya seberapa? Jadi tawasud tingkatannya ya baina, tidak ada tingkatan. Tadi ketika sukun, ya, ketika sukun dia tadi tidak patokannya tidak terlalu rihwah. Rihwah itu dia mengalir dan tidak terlalu tekan di pertengahan. Alhamdu, sebatas itu saja. Alhamdu. Nah, karena tidak ada tingkatan. Tidak, karena tidak di bawahnya alhamdu kan al, atau kalau kebablasan pertanyaannya alhamdu sukun, ataupun ketika tasdid alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, makanya ketika ba tasdid dia syiddah, rob, tidak ada aliran apa-apa, rob bil, rob, nafas tidak mengalir, ya, rob bil, maka syiddah. Nah, alhamdulillahi rabbil bakat ba rabbil alamin, tidak rabbil. Nah, bisa, pasti dia tertahan, rabbil alamin. Ar-Rahman, haknya baru dia rihwa. Ar-Rah, maka tambahkan alirannya. Kalau tidak ditambahkan nanti haknya jadi syiddah atau jadi tawasud, berkurang kadar dari rihwanya. Ar-Rahman, alkan. Kalau Ar-Rahmanir, tidak ada alirannya, maka kurang rihwanya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumid, tekan kan, middin, syiddah, ajidu, dal, syiddah, tekan, ajid, maka iya maliki yaumiddin, middin. Biasanya ada tanda tasdid Ustaz. Ada tanda tasdidnya kan? Iya, namanya sukun atau tasdid. Ya. Kalau yang sukun syiddah itu ada yang qalqalah, jim sukun itu di punya sifat qalqalah, maka di nanti itu ada bab yang nanti di belakang halaman berikutnya. Maka nanti kalau sudah selesai nanti akan
kita latihannya apa? Latihannya gini, misalnya huruf fa pasti dia punya sifat hamas, terus 2 sifat ikhwah gitu. Terus tadi bisa kan kita latihan seperti itu. Pasti punya 5 sifat ini, minimal 5 sifat. Nanti kita akan ada latihannya. Ini penyampaian materi sampai nomor 2. Untuk yang 3, 4, 5 khususnya itu nanti pertemuan berikutnya insyaallah. Cari-cari contoh dulu ya. Iya, mungkin di tadi yang kita baca tadi. Nah, coba kita ayat yang kita baca tadi. Kita buka ayat yang kita baca tadi. Kita langsung praktek pada. Nah, pada awalnya saja sudah nampak itu sifatnya. Al-had. Lam tadi sifatnya apa? Lamnya sifatnya adalah apa tadi? Tawassut. Lin Umar. Maka dia al-had. Al-hajju. Jimnya tasdid, jimnya masuk ke syiddah ya, kuat. Al-hajju, hajju, maka seperti ditahan karena ada sifat syiddah. Al-hajju, jahar dan syiddah ya. Jahar dan syiddah. Al-hajju. Ya, kita bisa lihat ya, itu. Terus shinnya itu sifatnya apa? Mahmus, hamas dan rikhwah, maka mengalirnya nafas dan suara. Ya, jalankan. Ya, hamas dan rikhwah torqwa. Terus ma'luman ain apa? Tawasut lin Umar dan jahar. Ya, sifat yang pertama jahar, sifat yang kedua adalah tawassut ain. Ma'lumat, alifkan dulu ma'lumat ya. Ma'lumat, Nah, tak ini makanya ketika mengucapkan hamas pada tak, dia lihat tak itu dia hamas. Sifat yang pertama kan mahmus, tak, sakat. Yang kedua dia syiddah, kuat, ditekan suaranya tapi hamas nafasnya. Kan perbedaan nomor 1 dan 2. Nomor 1 tadi apa? Nafas. Yang kedua adalah suara. Maka ma'lumat. Tekan dulu, alirkan suara nafasnya. Ma'lumat ya. At itu hamznya ya. Nah, faman nunnya apa sifatnya? Yang pertama berarti apa nunnya? Jahar apa mahmus? Yang pertama dulu. Faman jahar dulu ya, maka jelas faman. Dan dia sifat kedua adalah bayiniyah atau tawasul. Faman. Nah, karena nanti fa-nya dia ikhfa, maka harus dengung faman. Nah, itu sifat lagi, beda lagi nanti ya. Faman. Kalau tidak ada fa-nya faman. Tidak, faman atau faman bisa dilihat itu. Apalagi wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tekan dulu hajj, jahar dan kita hajj baru qalqalah karena dia punya sifat qalqalah. Nah, ini wa ma taf apa tadi sifat pertama hamas mahmus ya, fahatsahu